Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terbiasa dengan didahului dengan doa bersama. Yuk kita doa bersama-sama demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ini adalah hari kedua kita belajar daring ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu materinya memperkaya kosakata, gerak lokomotor, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia ini dengan materinya memperkaya kosakata. Kosakata seseorang itu merupakan himpunan kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut. Nah, kosakata itu sangat membantu seseorang untuk menyusun kalimat baru. Untuk memperkaya kosakata, kita dapat melakukannya dengan gemar membaca. Dengan membaca, kita akan menemukan banyak kata baru. Selain itu, membaca juga dapat menambah wawasan kita. Nah, ini anak-anak, kita memperkaya kosakata itu dengan cara banyak membaca dan menemukan berbagai kata-kata yang baru kita temukan, lalu kita cari artinya. Apa itu artinya? Nah, jika anak-anak tidak banyak membaca, maka anak-anak juga akan sangat kekurangan kosakatanya. Ya. Kita lihat di sini ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini ada makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, seperti proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Tumbuhan mengubah karbon dioksida, air serta zat hara menjadi karbohidrat dan oksigen. Kita lihat di sini ya. Nah, ada seperti makhluk hidup bergerak. Apa saja makhluk hidup bergerak itu? Seperti ular bergerak dengan apa? Dengan perutnya, otot perut ya. Dia berjalan dengan otot perutnya. Sedangkan katak. Nah, katak itu bergerak dengan cara meloncat. Ikan bergerak dengan cara apa? Dengan cara berenang. Lalu burung bergerak dengan cara terbang. Seperti itu ya, makhluk hidup bergerak. Kita lihat makhluk hidup tumbuh. Kita lihat di sini makhluk hidup tumbuh itu ada manusia. Nah, manusia itu pertama dia lahir anak bayi ya, lalu tumbuh menjadi balita, remaja, dan menjadi seorang gadis dan dewasa. Itu adalah makhluk hidup yang tumbuh. Nah, berproses ya, dari pertama lahir bayi, lalu menjadi balita, remaja, gadis, dan dewasa. Seperti itu. Lalu makhluk hidup bernapas. Kita lihat di sini makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan juga katak bernapas dengan paru-paru juga dengan kulit yang basah. Sedangkan ikan bernapas dengan apa? Dengan insangnya. Dan kita lihat di sini. Nah, ini cacing bernapas dengan kulitnya. Lalu ini sejenis serangga. Di sini adalah belalang. Nah, dia bernapas dengan trakea. Sedangkan di sini ada sapi. Sapi, kucing juga bernapas dengan paru-paru. Nah, di sini kita lihat ya, ada makhluk hidup yang berkembang biak. Kita lihat di sini cara makhluk hidup berkembang biak. Ada bertelur, ovipar seperti ayam, bebek, cicak, dan burung. Lalu beranak. Ada vivipar seperti sapi, kerbau, kuda, dan kambing. Lalu ada yang bertelur dan beranak, ovipar.
ovovivipar ya, seperti kadal. Dan ada hewan yang bersel satu berkembang biak dengan cara membelah seperti amuba. Amuba ini dia sangat kecil ya, tidak bisa kelihatan kita. Nah, lalu cara tumbuhan juga berkembang biak. Kita lihat di sini seperti biji. Biji itu contohnya ada mangga, jambu, tomat, jagung, dan kacang. Nah, ini ya biji. Sedangkan yang tunas seperti pisang dan bambu. Lalu ada setek. Nah, seperti ada tebu dan singkong. Dan umbi ini contohnya kentang, bawang, dan dahlia. Lalu rizoma. Rizoma ini seperti contohnya kunyit, lengkuas, temulawak, dan jahe. Dan tentu anak-anak sudah tahu ya, tumbuhan-tumbuhan seperti ini kita bisa lihat di halaman rumah kita, di kebun. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, sekarang pelajaran PJOK dengan gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah-pindah tempat. Nah, berpindah-pindah tempat itu seperti berlari, berjalan, meloncat jauh, dan melangkah dengan cepat. Itu termasuk gerakan lokomotor, gerakan yang selalu berpindah-pindah tempat. Gerakan lokomotor ini banyak sekali ya. Ada bergerak ke samping, ke belakang, melangkah, meloncat ke samping, ke belakang. Nah, itu termasuk gerakan lokomotor. Nah, sekarang kita lihat pelajaran PPKN. Nah, dengan materinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat, bersyukur kepada Tuhan adalah bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, banyak sekali ya pengamalan sila pertama dalam kehidupan kita, seperti kita rajin beribadah, berdoa. Nah, itu termasuk pengamalan sila pertama. Kita lihat di sini lambang bintang itu melambangkan arti Tuhan Yang Maha Esa sebagai cahaya kehidupan. Nah, latar belakangnya hitam itu menunjukkan artinya apa? Menunjukkan warna alam dan mengandung arti bahwa berkat rahmat Tuhan adalah sumber dari segalanya. Nah, ini ya sila ke-1 dengan lambangnya bintang, ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah batu benih Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, dan Tuhan memberkati.